Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan unsur intrinsik dalam cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Nah, sebelum kita membahas hubungan unsur-unsur intrinsik pada cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan ini, mari kita simak ceritanya sebentar ya. Cerpen yang berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan ini menceritakan tentang kisah hidup Mogu, 7 tahun. Nah, hiduplah seorang anak yang hidup sebatang kara bernama Mogu, usianya 7 tahun. Tetapi ia sangat rajin belajar. Ia hidup dari berladang dan mencari kayu bakar. Pada suatu hari, ia tersesat di hutan dan kemudian tertidur di bawah sebatang pohon. Samar-samar ia mendengar suara yang memanggilnya. Ternyata pohon tempat ia bersandar yang memanggilnya. Mogu terkejut karena pohon tersebut memiliki wajah. Pohon itu mengenalkan dirinya sebagai Tul, pohon pengetahuan. Tul mengajukan pertanyaan dan jawaban Mogu memenuhi persyaratan. Sehingga Tul akan mengajari Mogu berbagai pengetahuan. Sejak hari itulah Mogu belajar bersama. Mogu dan tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan berilmu pengetahuan yang luas. Kemudian Mogu pun mengembara. Ia mengikuti ujian negara dan lolos. Ada seorang pejabat lama yang iri pada Mogu. Ia pun mengajukan pertanyaan agar Mogu tampak bodoh di depan Baginda Raja. Tetapi siasat ini tidak berhasil. Baginda Raja malah ingin bertemu dengan Tul, guru Mogu, dan ingin belajar seperti Mogu. Sesampainya di hutan, Tul menolak mengajari Baginda Raja karena ajalnya sudah tiba. Monda, sang pejabat yang licik, tiba-tiba menyeruak dan berkata ingin belajar juga. Tetapi Tul menolak karena hati Monda jahat. Monda pun marah dan membakar Tul. Tetapi Monda juga terkena hukuman, yaitu tersambar petir. Sebelum binasa, Tul memberikan sebuah buku kepada Mugo agar lebih bijaksana dan akhirnya Mogu diangkat menjadi raja yang baru. Baiklah, setelah tadi kita membaca cerita pendek Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan, sekarang kita masuk kepada hubungan unsur intrinsiknya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tema. Tema yang diangkat dalam dongeng Anak Rajin ini dan Pohon Pengetahuan adalah tentang ilmu. Gunakan ilmu yang kamu punyai itu untuk berbuat kebaikan, bukan sebaliknya. Hubungan tema dengan unsur intrinsik lainnya yaitu pesan moral, yakni gunakanlah ilmu dengan sebaik mungkin. Baiklah, yang kedua yakni tokoh dan perwatakan. Tokoh yang pertama tentu saja Mogu. Ia adalah seorang anak laki-laki yang haus akan pengetahuan. Meski tidak bisa menempuh pendidikan formal seperti anak-anak lainnya, tapi ia tidak putus asa dan menyerah begitu saja. Buku apapun dibacanya selagi bermanfaat. Selanjutnya tentu saja ada Tul. Pohon ajaib tersebut begitu bijak. Ia juga mau membantu Mogu untuk belajar banyak pengetahuan. Dan tokoh terakhir yang akan dibahas adalah Bararel atau Monda. Ia merupakan seorang pria yang iri hati dan suka meremehkan orang lain. Nah, untuk hubungan tokoh dan perwatakan dengan unsur intrinsik lainnya yaitu pesan moral. Yang pertama ialah pantang menyerah dan yang kedua ialah jangan menjadi orang yang licik. Selanjutnya kita masuk kepada nomor 3, yakni latar. Ada beberapa latar tempat yang digunakan pada dongeng Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan ini. Contohnya adalah hutan, desa-desa yang dikunjungi Mogu, dan kerajaan. Meski tidak disebutkan, teman-teman bisa menyimpulkan latar suasana dalam kisah tersebut. Suasana yang mendominasi adalah takut, bahagia, sedih, dan marah. Nah, untuk hubungan latar dengan unsur intrinsik lainnya yaitu tokoh, yakni Mogu. Baiklah, yang akan kita bahas selanjutnya yakni alur dongeng Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Cerita rakyat ini menggunakan alur maju. Mogu tersesat di hutan saat mencari kayu bakar dan bertemu dengan pohon pengetahuan bernama Tul. Setelah yakin kalau Mogu adalah anak yang baik, Tul pun mengangkatnya menjadi murid. Hal itu berlangsung cukup lama hingga Mogu beranjak dewasa.
Setelah itu, sang pohon ajaib menyuruhnya mengembara dan mengaplikasikan ilmunya untuk membantu orang lain. Hingga kemudian Mogu mengikuti perekrutan pegawai istana dan diterima dengan mudah karena kepandaiannya. Hal itu membuat Monda atau Bararel iri. Singkat cerita, lelaki itu melakukan segala cara untuk menjatuhkan Mogu. Namun pada akhirnya ia mendapatkan balasan dari perbuatan jahatnya. Nah, untuk hubungan alur dengan unsur intrinsik lainnya yaitu yang pertama ada tokoh. Tokohnya yaitu Mogu, Bararel atau Monda, dan Tul. Yang kedua adalah latar, yakni yang pertama hutan, yang kedua kerajaan. Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas terakhir adalah pesan moral. Ada beberapa amanat yang bisa kita ambil dari dongeng anak rajin dan pohon pengetahuan. Yang pertama, untuk yang memiliki nasib seperti Mogu, teman-teman tidak boleh menyerah begitu saja untuk mendapatkan ilmu. Kalau ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Selanjutnya, kepandaian yang kita miliki memang seharusnya digunakan untuk menolong orang lain. Jangan seperti Monda atau Bararel yang ingin menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, untuk hubungan pesan moral dengan unsur intrinsik lainnya yaitu tokoh, yakni Mogu, Bararel, atau Monda. Nah, baiklah, cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan antar unsur intrinsik dalam cerpen Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.